Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Zulianti dari Tadris Matematika kelas C IAIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif untuk memenuhi tugas pengembangan peserta didik yang kedua. Teori belajar kognitif menurut para ahli. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif menurut Ausubel. David Ausubel merupakan salah satu tokoh ahli psikologi kognitif yang berpendapat bahwa keberhasilan belajar siswa sangat ditentukan oleh kebermaknaan bahan ajar yang dipelajari. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu informasi baru masuk ke dalam struktur kognitif itu. Demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi. Jika struktur kognitif itu stabil dan diatur dengan baik, maka arti-arti yang jelas akan timbul dan cenderung bertahan. Tetapi sebaliknya, jika struktur kognitif itu tidak stabil, meragukan, dan tidak teratur, maka struktur kognitif itu cenderung menghambat belajar dan retensi. Menurut Ausubel, tipe belajar ada 3, yaitu belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari itu. Yang kedua yaitu belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, mereka belajar menerima yang bermakna, yaitu materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Teori belajar kognitif menurut Ausubel. Untuk menerapkan teori Ausubel dengan mengajar ada beberapa prinsip dan konsep, yaitu pengaturan awal. Untuk pengaturan awal mengarahkan para siswa ke materi yang akan menerima mereka pelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi yang berhubungan yang dapat digunakan untuk membantu menanamkan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Selama belajar bermakna berlangsung, perlu terjadi pengembangan dan elaborasi konsep. Pengembangan konsep berlangsung paling baik bila unsur-unsur yang paling umum diperkenalkan terlebih dahulu. Baru kemudian hal-hal yang lebih khusus dan detail dari konsep tersebut dikemukakan. Yang ketiga yaitu belajar superordinat. Belajar superordinat bila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. Yang keempat yaitu penyesuaian integratif. Dalam mengajar bukan hanya urutan menurut diferensiasi progresif yang diperhatikan, melainkan juga harus diperhatikan bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan pada konsep-konsep superordinat. Kita harus memperhatikan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dihubungkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatnya lebih tinggi sekarang mengambil arti baru. Teori belajar kognitif menurut Gestalt. Teori Gestalt ini memandang belajar adalah proses yang didasarkan pada pemahaman insight. Karena pada dasarnya setiap tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku tersebut terjadi. Dengan kata lain, teori Gestalt ini menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses belajar individu adalah dimengertinya apa yang dipelajari oleh orang tersebut. Oleh karena itu, teori belajar Gestalt ini disebut teori insight atau pemahaman. Teori belajar kognitif field menurut Kurt Lewin. Teori belajar kognitif field menitikberatkan perhatian pada kepribadian dan psikologi sosial. Karena pada hakikatnya masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis, yaitu disebut life space. Life space menyakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi, misalnya orang yang dijumpai, fungsi kejiwaan yang dimiliki, dan objek material yang dihadapi. Jadi tingkah laku merupakan
hasil interaksi antar kekuatan, baik yang berasal dari dalam diri individu seperti tujuan, kebutuhan, tekanan kejiwaan, maupun yang berasal dari luar individu, yaitu tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Menurut teori ini, belajar itu berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif itu adalah hasil pertemuan dari dua kekuatan, yaitu yang berasal dari struktur medan kognitif itu sendiri dan yang berasal dari kebutuhan dan motivasi internal individu itu sendiri. Dengan demikian, peranan motivasi jauh lebih penting daripada reward atau hadiah. Teori belajar Benjamin S. Bloom. Benjamin S. Bloom telah mengembangkan taksonomi untuk domain kognitif. Taksonomi adalah metode untuk membuat urutan pemikiran dari tahap dasar ke arah yang lebih tinggi dari kegiatan mental dengan 6 tahap sebagai berikut. Yang pertama pengetahuan, yang pertama pengetahuan contohnya sebutkan 5 bagian utama kamera 35 mm. Yang kedua yaitu pemahaman. Yang ketiga aplikasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis. Sintesis merupakan kemampuan mengumpulkan komponen yang sama guna membentuk satu pola pemikiran yang baru. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Teori belajar Vygotsky merupakan perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seorang seturut dengan teori skiogenesis. Dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya bersifat deritatif atau merupakan turunan dan bersifat sekunder. Artinya, pengetahuan dan pengembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dirinya. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi Vygotsky juga menekankan pentingnya peran aktif seorang dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Maka dari itu, teori Vygotsky sebenarnya lebih tepat disebut dengan pendekatan konstruktivisme. Teori Vygotsky merupakan teori yang lebih mengacu pada konstruktivisme karena ia lebih menekankan pada hakikat pembelajaran sosiokultural. Teori belajar John Dewey. John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa itu sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai ikatan satu sama lain. Penjelasannya, John Dewey mengemukakan bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa itu sendiri, dan topik dalam kurikulum seharusnya saling terintegrasi. Apabila belajar siswa tergantung pada pengalaman dan minat siswa, maka suasana belajar siswa akan lebih menyenangkan, dan hal ini akan mendorong siswa untuk berpikir proaktif dan mampu mencari pemecahan masalah. Di samping itu, kurikulum yang diajarkan harus saling terintegrasi agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan memiliki hasil maksimal. Dan yang terakhir yaitu teori belajar kognitif Kohler. Teori yang disampaikan oleh Kohler berdasarkan pada penelitiannya pada seekor monyetnya di Pulau Kanari yang dikembangkan dari teori Gestalt. Kohler menyatakan bahwa belajar adalah serta mencapainya hasil adalah proses yang didasarkan ada insight. Jadi, teori kognitif Kohler ini merupakan pengembangan dari teori Gestalt yang merupakan lebih menekankan kepada pemahaman siswa. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.